Mari kita akan lanjut, kita punya pembahasan kitab Nehemia. Sekarang Nehemia 7 dan Nehemia 8. Kita akan selesaikan kitab Nehemia 7 dan Nehemia 8 hari ini. Jadi mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca Nehemia pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3 saja. Nanti setelah itu kita akan baca Nehemia pasalnya yang ke-8. Kita akan baca itu agak banyak sampai ayat ke-10 kita akan baca kalau Nehemia 8. Tapi Nehemia 7 adalah kita akan baca ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-3. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu, lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Ayat yang kedua, pengawasan atas Yerusalem itu aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Yang ketiga, berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatnya adalah penjaga-penjaga di antara penduduk-penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Sekarang kita pindah pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Sekarang kita baca ya. Berkatalah aku, pasal 8 boleh gak? Ya. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang-orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yang di kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman depan pintu gerbang air pada pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian semua umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Ananya, Uria, Hilkia dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Padaya, Misael, Malkia, Hazum, Hasbana, Zakaria dan Mezulam. Ayat 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Ayat 7. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambutnya dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ayat 8. Juga Yesua Bani Serepia, Yamin, Akub, Sebetai, Hodia, my God, Maasea, Kelita, Azaria, Yobat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Ayat 9, bagian-bagian daripada kitab itu yang di Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Ayat yang ke-10, lalu Nehemia yang di kepala daerah itu dan imam-imam Ezra kepala ahli kitab itu dan orang-orang Lewi yang mengajar orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kau berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Masih ayat 10 harusnya. Ya, masih ayat 10, betul? Lalu berkatalah ia kepada mereka, tidak apa-apa. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Janganlah bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ya, terjemahan Inggrisnya adalah the joy of the Lord is our strength.
Oke, nah sekarang kita akan membahas, jadi ceritanya luar biasa, pasal 7 dan pasal 8. Kita harus perhatikan bagian ini. Ditulis pasal yang pertama, pasal 7 ayat yang pertama dia bilang, setelah tembok selesai dibangun. Jadi ini ceritanya adalah udah selesai di tembok. Itu dia tuh. Tapi ternyata tujuan Tuhan bukan tembok. Tujuan tembok adalah sebenarnya untuk melindungi manusia yang ada di dalamnya. Tujuan Tuhan adalah manusianya. Tujuan Tuhan adalah apa? Manusia. Jadi tembok sudah dibangun. Dan kalau sudah lihat tembok dibangun. Dan kita sedang membahas ini kan. Kita sedang membahas tembok, kita sedang membahas gerbang. Tembok udah selesai dibangun. Tapi ada yang lebih penting daripada membangun tembok. Adalah apa? Membangun manusianya. Tapi coba lihat dulu di ayat-ayat ini, ayat yang pertama secara khusus dibilang ini. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu. Itu gerbang, yang dimaksud gerbang. Ya. Lalu diangkatnya penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang Lewi. Stop dulu sebentar. Kan harusnya angkatnya tentara ini, brigade apa begitu. Kan diangkatnya yang diangkat adalah apa? Penjaga pintu gerbang. Yang kedua para penyanyi dan orang Lewi. Nah, bilang penyanyi dan orang Lewi. Jadi mereka yang menjaga adalah penjaga pintu gerbang, kemudian adalah apa? Para penyanyi dan orang Lewi. Harusnya kan kita dijaga tentara kah, polisi kah, Pastor Semparaba kah berdiri di situ. Tapi dia juga Pastor Semparaba kan penyanyi, orang Lewi juga, penjaga pintu gerbang. Jadi dia berdiri di situ tuh. Mereka berdiri di situ untuk apa? Ayat yang kedua dijelaskan kepada kita. Ya, pengawasan atas Yerusalem. Jadi ada pengawasan dulu, pengawasan. Nah kita harus belajar dari gerbang ini bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita itu perlu diawasi. Benar loh, diawasi. Hidupmu perlu diawasi. Benar loh, hidupmu perlu diawasi. Ya, itu penting. Harus. Kita tuh kadang-kala hidup seenaknya. Tahu gak sih? Kita tidak menganggap hidup ini perlu dijaga, perlu diperhatikan. Jadi bilang loh, pengawasan atas apa yang dibangun diserahkan kepada orang yang dapat dipercaya, takut akan Allah lebih daripada manusia. Sebab ada yang perlu dijaga. Bilang loh, yang dibangun perlu dipelihara. Mari saya tunjukkan beberapa hal yang kita perlu bangun. Yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan, mesbah kita perlu dibangun. Bilang loh, mesbah perlu dibangun. Sekalipun mesbah bukan tujuan akhir, mesbah perlu dibangun. Apalagi yang perlu dibangun? Kemah atau rumah perlu dibangun. Rumah perlu dibangun. Ya, artinya keluargamu perlu dibangun. Keluarga gak terjadi dengan sendirinya. Keluarga perlu dibangun. Betul gak? Hubungan perlu dibangun. Apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita perlu kita bangun. Perlu dibangun. Jadi kisah Nehemia ini mengajarkan kepada kita, kalau hal yang penting dalam kehidupan yang perlu kita bangun, hal tersebut perlu dijaga. Hal tersebut perlu dipelihara. Ada yang harus menjaganya. Dan kita sudah pelajari hal ini. Entah saudara ingat atau tidak, tapi kita sudah pelajari hal ini bahwa kalau sudah perhatikan di kitab Kejadian, waktu Tuhan membangun buat mereka taman, mereka ditaruh di taman itu, apa tugasnya Adam? Memelihara, mengelola dan apa? Menjaga. Harus penjagaan, ya toh? Ada abad, which is itu adalah mengelola. Tapi ada juga mengusahakan, terjemahan bahasa Indonesianya. Tapi ada juga yang disebut dengan memelihara atau menjaga. Syamar bahasanya. Jadi ada, kedua-duanya harus berjalan bersama. Harus ada pengelolaan, tapi harus ada penjagaan. Kehidupan kita juga begitu. Semua kita harus menyadari bahwa apa yang kita bangun perlu kita jaga. Keluargamu perlu kamu jaga. Itu jelas. Bangunan keluargamu perlu kamu jaga. Bukan cuma rumahnya yang kita perbaiki. Manusianya perlu dijaga baik-baik. Perlu dipelihara baik-baik. Bahkan kalau sudah perhatikan kata mengelola, ya ada sebuah rabbinic teaching yang berkata, dari kata itulah kita menemukan kita membangun sesuatu dengan apa? Dengan cultivate dan culture. Kata yang pertama adalah cult, itu adalah penyembahan sebenarnya cult itu. Cultivate and culture. Cult itu adalah pay homage to a divine being, itu cult. Sekarang cult sudah berubah arti. Cult sudah jadi apa? Pengajaran sesat. Cult sudah jadi aliran-aliran yang sesat. Tapi sebenarnya cult itu punya pengertian sebenarnya adalah
penyembahan. Cult itu adalah paying homage to a divine being. Kamu memberi penghargaan kepada Tuhan. Jadi penyembahan adalah hal yang utama. Tapi yang kedua setelah itu adalah cultivate. Dan dulu cultivate. Cultivate itu adalah sesuatu yang perlu dikerjakan. Cultivate kan dalam bahasa Indonesia adalah membajak. Saya sudah cek di kamus, kata cultivate itu artinya adalah to bring about the best of the land. Jadi cultivate itu kalau kamu membajak tanah itu adalah kamu sedang mengeluarkan yang baik dari tanah itu. Tanggung jawab kita adalah membangun dan mengeluarkan yang terbaik dari tanah kehidupan kita. Saya perlu mengeluarkan yang terbaik dari istri saya. Saya perlu mengeluarkan yang terbaik dari JC dan juga dari BJ. Saya perlu mengeluarkan yang terbaik dari orang-orang yang saya bina, yang saya muridkan, yang saya layani. Saya harus mengeluarkan yang terbaik dari kehidupannya. Bilang dulu, mengeluarkan yang terbaik. Penjagaan punya pemahaman cultivate itu. Pengelolaan punya pemahaman cultivate di mana kita mengeluarkan yang terbaik. Dan perlu dijaga. Bilang dulu, dijaga. Dan dijaga oleh ketiga hal tadi. Dijaga oleh imam, dijaga oleh penjaga pintu gerbang, dan dijaga dengan penyanyi, pemimpin pujian, orang-orang yang bernyanyi. Jadi kira-kira kalau Tuhan mau beritahu buat kita, dalam keluarga kita, dalam hidup kita, jaga ketiga hal ini. Yang pertama adalah kita menjaga ibadah kita. Lalu menjaga ibadah kita. Ya, jaga ibadah kita dengan baiklah. Kita kadang-kadang pada enteng ibadah kita kan. Kita anggap ibadah kita penting. Yang saya maksud ibadah, by the way, bukan datang ke gereja hari Minggu, hari Sabtu atau hari Minggu. Bukan itu yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan ibadah ini adalah segala sesuatu yang kita kerjakan sebagai manifestasi dari iman kita. Itu ibadah. Halo? Itu ibadah. Saya bukan tipe orang yang terlalu orang bilang terlalu religius. Saya bukan tipe itu. Saya adalah orang yang mempercayai bahwa ibadah bukan hanya terjadi di gereja. Ibadah setiap saat. Jaga itu, pelihara itu, bangun itu, cultivate hal tersebut. Jadi waktu kita memutuskan tahun ini reposisi kita berpindah dari mesbah pergi ke gerbang. Orang bilang, wah Bang Jo ini sudah tidak setuju ibadah. Siapa bilang saya tidak setuju ibadah? Saya menyetujui ibadah, tapi ibadah yang tidak dibatasi oleh 1 jam di gereja, 2 jam di gereja. Tapi ibadah yang kita hidupi setiap saat. Halo? Ya, cara saya memperlakukan istri saya itu ibadah. Cara saya memperlakukan keluarga saya itu ibadah. Cara saya memperlakukan orang lain itu ibadah. Itu perlu dibangun. Waktu patriark kita, lihat dulu patriark kita, para patriark di Alkitab misalnya Abraham, siapa lagi? Ishak dan Yakub. Kan kita jarang dengar, lalu Abraham nyanyi di kamar mandi atau dia nyanyi pegang gitar, nggak ada cerita kayak gitu. Tapi ada 3 hal yang dia bangun. Coba, saya perhatikan aja. Ada 3 hal yang Abraham pikirkan selalu. Yang pertama adalah tiap dia sampai di sebuah tempat, dia selalu membangun, dia pitch the tent. Dia bangun rumah tempat tinggal. Setelah dia pitch the tent, yang kedua yang dia bangun adalah dia bangun mesbah. Dia bangun mesbah. Untuk apa mesbah? Sebab setiap kali mereka ada di sebuah tempat, mesbah menjadi titik poin mereka berhubungan dengan Tuhan. Terus kemudian yang ketiga adalah mereka menggali sumur. Mereka gali sumur. Sumur itu bukan cuma providence buat keluarga, tapi sumur itu bercerita tentang dapat diberikan kepada generasi demi generasi. Jadi sifatnya harus generatif. Artinya di situ harus memperhatikan bahwa dalam ibadah saudara, dalam kehidupan saudara, 3 hal itu harus saudara bangun. Rumahmu kamu bangun, mesbahmu kamu bangun, dan gali sumur. Sumur selalu berbicara generational thing, sesuatu yang kita pindahkan kepada generasi-generasi yang berikut. Itu perlu dipelihara. Jadi sebenarnya Nehemia berkata kepada kita begini, oke, ini semuanya oke. Sudah dibangun dan dibangun dengan cepat kan? Berapa lama dibangun tembok Yerusalem? Luas loh tembok Yerusalem itu. Berapa lama dibangun? 52 hari. 52 hari. Ingat, dari bulan ke-4 dia mulai pergi, sekarang sudah bulan ke-7. Berarti sudah 3 bulan berlalu dan dia terus berpikir bahwa yang paling penting adalah orang harus membangun hal-hal itu. Bilang dulu, orang yang dapat dipercaya. Apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus menghandle-nya sebagai orang yang dapat dipercaya. Bilang dapat dipercaya.
Pertanyaannya, apakah kita dapat dipercaya? Apakah kita dapat dipercaya? Itu pertanyaan bagus. Apakah yang Tuhan percayakan kepada kita menjaganya dengan baik, kita memeliharanya dengan baik, kita cultivate dengan baik, kita mengeluarkan yang terbaik dari hal tersebut. Itu hal yang terpenting buat kita. Hal ini membuat saya mengingat satu ayat dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10. Coba kita lihat dulu. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai apa? Pengurus yang baik dari apa? Kasih karunia Allah. Sebentar. Apakah Anda pengurus yang baik? Apakah Anda pengelola yang baik dari kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah perlu dikelola. Karunia yang kita terima perlu dikelola. Apa saja yang kita terima perlu kita kelola. Perlu dikelola. Jadi begini. Segala sesuatu bisa selesai dikerjakan, segala sesuatu bisa dibangun, tapi selebihnya, menjaganya, mengelolanya, dan seterusnya, itu adalah hal yang terpenting. Jangan lupa, 3 hal harus kita perhatikan, rumah kita, ibadah kita, dan anak-anak kita. Bangun hal tersebut. Kita akan terus membangun hal tersebut. Nah, di ayatnya yang ke-7, kita kembali ke kitab Nehemia tadi. Kalau saudara baca ayatnya yang ke-4 dan seterusnya, itu bercerita tentang hal yang terpenting. Apalagi yang perlu dibangun kira-kira dari apa yang kita bahas setelah itu. Coba kita lihat ayatnya yang ke-4. Adapun kota itu luas dan besar, tapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. Jadi tembok sudah selesai, tapi rumahnya perlu dibangun. Dalam pembangunan ini, kemudian kalau saudara baca ayat 5 dan seterusnya, saudara hanya akan menemukan nama, dan nama. Kurang lebih 69 ayat isinya nama. Coba kita lihat, kita tes aja. Coba kita tes dulu. Coba kita tes. Kalau saudara suka baca nama, silahkan membaca nama ini. Ya, ini kalau kayak habis nonton film gitu kan, apalagi film Marvel, itu setelah itu ada apa? Endingnya itu ada apa? Nama, bro, nggak ada yang baca kan? Tapi kenapa nama itu perlu ditulis di situ? Coba kita lihat ayat 5, coba kita lihat. Ayat 5, coba. Ayat 5, pasal 7 ayat 5, coba. Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat, supaya mereka apa? Dicatat. Dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis. Ini tertulis dalam silsilah. Coba kita baca apa tertulisnya. Dia bilang begini. Coba. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut oleh Nebukadnezar Raja Babel, dan dia kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda masing-masing ke kotanya. Ayat 7. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yezua, Nehemia, Azaria, Ramia, selebihnya tinggal nama. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Itu. Ramia, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet. Semoga namanya Misperet, silakan. Big White, Nehum, dan Baana. Itu daftar namanya diberitahu buat kita. Selebihnya ayat 8. Coba kita lihat tuh. Mereka ada. Ayat 8 coba. Bani Parosi 2172 orang. Ayat 9 coba dulu. Bani Sefaka 372 orang. 10 coba. Bani Arah 652 orang. Jadi semua adalah silsilah. Apa yang kita pelajari dari nama-nama ini? Kenapa Nehemia memutuskan untuk mencatat semuanya? Kenapa kira-kira? Simple kan? Identitas penting. Bilang identitas. Identitas kita penting. Siapa yang tahu bahwa identitas perlu dibangun? Ya, identitas kita perlu dibangun. Karena dosa identitas kita seperti puing-puing, kita berantakan, kita bukan diri kita. Tapi identitas perlu dibangun. Nanti kalau sudah baca sampai ayatnya ke-73 atau 74 di ending. Semuanya berisi nama.
Karena identitas penting. Stop dulu. Identitas mencatat bahwa mereka semua adalah orang buangan. Tapi mereka semua kembali ke Yerusalem. Kesimpulan. Identitas Anda dibentuk oleh 3 hal. Identitas Anda dibentuk yang pertama oleh karya Tuhan dalam kehidupanmu. Itu mesti diingat yang pertama. Tapi yang kedua, identitas kita dibentuk juga oleh pengalaman baik buruknya kita. Jangan buang pengalaman yang buruk. Bikin itu sebagai sebuah history story-nya Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa kita boleh dibuang, kita boleh dalam pembuangan, kita boleh terikat, kita boleh berantakan di masa yang lalu. Tapi cerita itu jangan dibuang, jangan ditutupi. Tapi cerita itu adalah sesuatu yang menjadi cerita yang membangun kehidupan kita. Bahwa setelah selesai penebusan, kita adalah ciptaan yang baru. Identitas ditulis loh bahwa mereka ini orang buangan. Ditulis loh mereka bahwa mereka ini jadi budak di negara lain. Ditulis dengan jelas nama mereka, keturunan mereka, siapa ayah mereka, keturunan keberapa mereka. Dicatat dengan jelas. Tujuannya adalah identitas sangat penting. Saya masih ingat waktu saya khotbah di camp kita. Saya bilang, kenapa Tuhan Yesus suruh bawa tilamnya? Orang yang lupa itu kenapa saudara? Angkat tilammu berjalanlah. Seringkali kita bilang, oh soal dia tilam identitas selamanya dibuang aja. Enggak. Semua pengalaman hidupmu sebenarnya membentuk hidupmu. Tapi seringkali kita itu pandang enteng. Dunia sekarang ajarin kita gini, yang buruk lupakan aja. Ingat yang baik-baik aja. Padahal belum tentu. Justru tempat yang paling buruk kita menemukan sesuatu yang paling baik. Tapi kita kan selalu nggak enteng. Bersama Tuhan, your bad story can be a probably inspiring story for others, kan? Kita punya cerita buruk bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Kita kadang-kadang berpikir hal tersebut, kita hilangkan dalam kehidupan kita. Ada orang yang mau datang tanpa identitas. Dia tidak punya masa lalu. Kita semua punya masa lalu lah. Dan masa lalu kita adalah, kita semua adalah orang berdosa. Tapi haleluya, Yesus selamatkan kita. Masa lalu kita bukan orang baik-baik. Waktu anak-anak kecil kan suka tanya sama saya, Dad, you waktu muda you nakal ya? Sudah enggak, Papa dari muda baca-baca Alkitab saja berdosa. Iya, tapi kan logikanya adalah kita berpikir bahwa kita tidak punya masa itu, kita punya berantakan di belakang. Kita semua adalah orang-orang yang rusak, tapi Tuhan membangun kita kembali. Tuhan membangun kita kembali. Ada ayat yang berkata, saya lupa di mana ya, Tuhan sendiri akan membangun Sion. Sudah tiba saatnya untuk mengasihinya. Tuhan ingin membangun kita sekalian. Kerinduan Tuhan, dia ingin membangun kita sampai selesai. Itu sekarang bagian kita. Mau gak kita dibangun oleh Tuhan? Apa yang penting perlu kita bangun. Setelah dibangun kita jaga. Kita pelihara. Supaya dia terus bertumbuh. Ini kata yang mungkin supaya saya gak lupa, saya ingatkan pada saudara. Pertumbuhan kita pun perlu kita jaga. Lihat-lihat ke dalam nur, siapa tahu kita sudah tidak bertumbuh. Siapa tahu kita sudah merasa kita sudah nyaman, kita sudah puas, kita sudah merasa sudah selesai. Tidak, kita perlu bertumbuh. Oke, sekarang kita pindah ke pasal yang ke-8. Pasal 7 kita sudah pelajari bahwa yang pertama adalah apa yang dibangun perlu dijaga. Apa yang dibangun perlu dipelihara. Apa yang kita bangun perlu kita lakukan dengan saksama. Supaya kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Sebab kehidupan ini adalah kepercayaan dari Tuhan. Amin. Ya, semua kehidupan kita adalah kepercayaan. Sekarang pasal 8. Apa yang luar biasa dari pasal 8? Setelah dia mencatat seluruhnya. Pasalnya yang ke-8 mencatat kepada kita. Coba kita baca pasal 8 ayatnya yang pertama. Pasal 8 ayat yang pertama. Siap. Ketika tiba bulan yang ke-7, saudara orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Sekarang tadi belum menetap kota, sekarang sudah menetap di kota-kota mereka. Sekarang ditulis ayatnya yang kedua. Coba kita lihat. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Bilang tempat pintu gerbang air. Ya. Nah, saudara mesti tahu pintu gerbang air itu sangat penting buat mereka. Sebab gerbang air menyatakan 2 hal. Untuk orang yang tinggal di gurun seperti di Yerusalem, air itu hal yang paling penting.
Yesus pernah berkata, akulah air hidup. Ya, saya sudah cek kayaknya dia berdiri di pintu gerbang air pada waktu itu. Kenapa? Karena mereka ada di situ untuk meminta sesuatu yang sangat penting. Apa yang mereka minta? Mereka minta supaya dibacakan firman Tuhan. Lalu air kehidupan. Nah, di sini diberitahukan kepada kita bahwa sekalipun proyek sudah selesai, ada hal yang dapat sustain seluruh perjalanan kehidupan kita. Yaitu apa? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan tetap penting. Seringkali orang sudah mencapai sesuatu, dia sudah selesai. Sebenarnya kehidupan orang percaya itu sebuah perjalanan pencapaian, penyelesaian kehendak Allah. Satu selesai, hal yang baru datang lagi. Satu selesai, hal yang baru muncul lagi. Kita pikir kehidupan kita itu cuma satu goal, satu tujuan dan selesai. Enggak, kita lewati proses kehidupan. Kita lewati banyak hal dalam kehidupan ini. Ada saatnya kita tahu kayaknya kita sudah selesai di sini. Kayaknya saya sudah selesai di sini. Kita punya itu tuh, kita punya seperti ada perasaan, seperti ada intuisi yang berkata kepada kita, hey, you done it here, kamu selesai di sini. Di sini sama seperti itu. Mereka tiba-tiba merasa ada sesuatu yang berbeda. Mereka butuh sesuatu yang sangat penting setelah semuanya settle. Lalu setelah semuanya settle, mereka udah tinggal di rumah, mereka sudah punya tembok, mereka punya semuanya. Sekarang mereka perlu apa yang terpenting? Mereka perlu firman Tuhan. Oke, firman Tuhan di sini dituliskan di sini, dibacakan di pintu gerbang air. Sebab firman Tuhan ini bukan cuman sekedar memberi kebutuhan buat mereka. Tapi firman Tuhan di sini punya pengertian dalam membersihkan mereka. Air yang menyucikan, air yang membersihkan. Coba kita lihat. Kitab Taurat di bawah ayat yang kedua. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, yakni laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Bilang loh, mendengar dan mengerti. Jadi orang kira-kira sudah punya pemahaman lah. Ayat yang keempat. Coba kita lihat lagi. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari. Dia dapat laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti dengan penuh perhatian. Semua umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Kitab Taurat ini penting sekali. Kelihatannya mereka sudah tidak berjumpa dengan kitab Taurat sudah lama. Sudah lama sekali. Ini yang disebut dengan orang sudah pernah mendapatkan makanan atau mendapatkan apa itu? Asupan yang penting untuk iman mereka. Coba sementara mereka mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ayat yang kelima. Ini seru ayat yang kelima. Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu. Kata mimbar pertama muncul di Alkitab ini. Padahal dia bukan mimbar sih sebenarnya. Dia sebenarnya panggung lah harusnya. Kita pikir mimbar ini kan. Harusnya stool lah. Ada sesuatu yang dinaikin di atasnya. Kemudian disebutlah nama-nama orang penting. Di situ ada bahkan nama Zakaria ada di situ. Ada orang-orang penting. Ya. Dari petinggi-petinggi dan imam-imam serta pelayan-pelayan Tuhan yang ada di bait suci ada di situ. Ayat yang ke-6. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang berdiri. Mereka berdiri bukan menghormati Esra, mereka berdiri menghormati firman Tuhan yang dibacakan. Taurat Tuhan yang dibacakan, bukan menghormati Esra. Ayat yang ke-7. Lalu Esra memuji Tuhan. Maha besar dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Saya tanya, kok reaksinya sangat berlebihan? Kenapa ya? Di dalam buku Hand Me Another Brick, ini yang dibilang oleh Charles Swindoll. Dia bilang begini, kalau orang terlalu lama tidak mendapatkan firman Tuhan, dan kemudian mereka tiba-tiba mengerti sesuatu yang penting buat kehidupan mereka. Mereka menyambutnya dengan begitu rupa. Terus di cerita itu, di tulisannya itu dia berkata begini. Sama dengan ketika dalam sejarah gereja. Siapa pernah tahu sejarah gereja?
Saya terpaksa cerita ini pada saudara. Bahwa gereja pertama, kira-kira 500 tahun pertama, itu ada satu ketika di mana firman Tuhan itu tidak terakses bagi orang. Tidak ada. Jadi taruhlah abad ke-5, orang tidak bisa baca Alkitab. Makanya penyesatan datang, perdebatan datang, filsafat yang menguasai pemikiran orang. Jadi orang itu baca, di sini gak ada ya, tapi di gereja-gereja yang lain yang kita datangi, di belakangnya itu kan ada kayak apa sih, gelas kaca itu, yang ada apa istilahnya, saya lupa namanya. Ada yang tahu istilahnya itu? Yang ada gambar-gambar, itu disebut dengan apa? Hah? Kayak dia bukan mosaik kalau di situ kan, mosaik kan di bawah. Tapi itu mosaik juga namanya, nggak tahu ya. Tapi kalau ada pergi kayak di gereja Coffeyville ada, di gereja Brunswick ada, itu ada. Itu apa itu sebenarnya? Itu sebenarnya warisan dari apa yang ditulis lalu. Gambar-gambar itu sebenarnya mereka sebut sebagai apa? Alkitab buat orang bodoh. Iya, jadi mereka lihat gambar, oh Yesus, oh itu ini. Jadi itu gambar-gambar itu mereka sebut sebagai Alkitab buat orang bodoh. Itu dalam sejarah ditulis itu. Tapi ini yang sangat mengejutkan saya. Mereka sekian lama hanya dengar loh. Tidak ada penglihatan, hanya dengar. Cuma dengar aja. Dan kita dari abad ke-5 sampai abad ke-16. Berapa tahun? 900 tahun. Atau 1100 tahun. Alkitab tidak dipegang oleh orang. Makanya orang dengan filsafat. Orang dengan seluruhnya. Oh disitulah kemudian ada banyak penyimpangan teologi yang sangat berat. Karena orang percaya tidak pegang Alkitab. Orang percaya tidak pegang Alkitab. Kita sekarang punya Alkitab tidak pernah pegang. Tapi untung dia ada di handphone. Jadi kita pegang handphonenya. Ya. Alkitab tetap kita anggap remeh kan. Kita anggap itu berarti. Tapi bayangkan selama 1100 tahun orang awam. Saya tidak suka pakai kata orang awam. Tapi jemaat itu tidak pegang Alkitab. Saudara tidak pegang Alkitab bayangkan. Saya cerita ini pada saudara supaya saudara hargai Alkitabmu. Baca-baca sedikit itu Alkitab. Iya. Hargai karena bayangkan 1100 tahun orang tidak baca Alkitab. Sampai datang orang yang bernama Martin Luther. Martin Luther tiba-tiba berkata 3 solanya sama 2 yang lahir yang lain itu. Dia berkata sola gratia. Yang kedua sola fide. Yang ketiga adalah sola scriptura. Waktu dia bilang sola scriptura. Harus ada jalan keluar. Hanya karena kitab suci. Waduh. Bah, waktu itu kan gereja dalam masa kegelapan. Bayangkan orang mesti beli surat pengampunan dosa. Orang beli banyak lah. Ya, saya tidak perlu cerita itu. Tapi itu adalah sebuah masa di mana orang tidak bisa terakses pada sumber otoritas Alkitab. Orang tidak boleh baca Alkitab. Alasannya karena apa? Karena mereka orang bodoh nanti salah mengerti. Tapi kemudian diputuskan oleh Martin Luther. Martin Luther membuat apa? Dia kemudian berkata bahwa Alkitab perlu diterjemahkan ke dalam bahasa orang awam. Jadi kemudian ada seorang yang bernama William Tyndale. William Tyndale menerjemahkan Alkitab langsung dari bahasa Yunani. Kemudian sejak saat itulah Inggris, karena dia orang Inggris. Inggris dan Jerman adalah orang-orang pertama yang kemudian membaca Alkitab. Tapi begitu Alkitab dibaca itu luar biasa. Pengetahuan bertambah. Semuanya, ya karena Alkitab dibaca. Renaissance terjadi kan pas setelah Alkitab ada. Renaissance muncul pas ketika Alkitab dinyatakan. Orang kemudian mendapat pewahyuan, orang dapat pengertian, orang dapat semuanya. Kalau kita membaca kita jadi lebih pintar. Karena memang betul. Kalau ada membaca lebih pintar. Sekarang kita tidak suka membaca, kita suka nonton TikTok karena lebih bagus. Tapi saya cuma mau katakan kepada saudara, bayangkan mereka juga sudah sekian lama tidak terakses pada Alkitab, tidak terakses pada Taurat. Sekarang mereka dapat, mereka menyatakannya dengan luar biasa, sujud sampai ke tanah. Saya membayangkan saat ini kita hidup di abadnya ke-16. Coba, kita hidup di abad ke-16. Bayangkan kita tidak ngerti apa-apa. Bayangkan, saudara ngerti apa? Sekarang kita bisa buka Alkitab. Kita bisa baca, kita bisa mengerti, kita bisa paham. Coba dahulu gak ada. Jadi memang kita harus berterima kasih kepada
kepada Martin Luther kita harus berterima kasih, kepada orang-orang seperti William Tyndale, ya, Wycliffe, orang-orang yang menerjemahkan Alkitab. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak tahu kenapa mereka diberi semangat yang luar biasa untuk menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya. Susahnya kan, zaman sekarang sekarang kan kita ngomong bahasa lain yang bisa keluar kan, bisa kan. Yang punya Apple dia ngomong bahasa Inggris keluar bahasa Portugis kah, bahasa Prancis. Saya sudah belajar sedikit bahasa Prancis dari itu, app itu. Nantilah kita tes boleh. Yang saya mau katakan pada saudara, ada perbedaan yang sangat banyak, tapi rupanya penghargaan pada firman Tuhan semakin kecil zaman sekarang. Betul gak sih? Betul gak? Ya. Ini mungkin pasal 8 ingatkan kepada kita bahwa, hey, sekalipun kita sudah membangun sesuatu, kita tetap perlu menjaga keselarasan hidup kita dengan firman Tuhan. Coba kita lihat bagaimana firman Tuhan itu dibawa kepada mereka. Setelah buka Alkitab dia baca, mereka bangkit berdiri, orang di sampingnya. Coba kita baca sekarang ayat 8. Begini caranya mereka dibacakan. Gereja Protestan kemudian, aliran Protestan mengambil ayat ini sebagai ayat di mana firman Allah ada di kebaktian. Sebelumnya orang tidak pernah ada khotbah kan, sampai abadnya ke-16, abad 15, 16 tidak ada. Yang ada adalah cuman misa atau apa. Tapi Martin Luther kemudian dengan grupnya melihat bahwa ayat 8 ini adalah ayat yang penting. Coba kita baca. Bagian-bagian ayat 8 coba. Kok itu ya? Kok beda sama sini? Ayat 9 berarti. Ayat 9. Bagian-bagian daripada kitab itu yakni Taurat Allah apa? Dibacakan dengan jelas. Yang kedua apa? Dengan diberi keterangan-keterangan. Sehingga apa? Pembacaan dimengerti. Ini kemudian yang menjadi titik tolak dari khotbah, kemudian khotbah kemudian adalah penyampaian, kita belajar isinya bagaimana supaya dapat dimengerti, penjelasan seperti yang sedang saya kerjakan sekarang. Itu awalnya dari hal ini. Jadi kemudian mereka mendengar kalimat demi kalimat. Tapi kemudian kita tahu ayatnya yang berikut bilang begini. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu. Kepala daerah itu adalah gubernur. Jadi Nehemia jadi gubernur. Nehemia ditulis itu. Lalu Nehemia dan imam besar Esa dan orang-orang Lewi mengajar orang-orang itu. Ini bukan cuma Esra, tapi kemudian ada apa? Pelimpahan kepada orang-orang lain untuk mengajarkan, termasuk Nehemia. Termasuk gubernur boleh mengajar. Maksudnya sekarang kan kita pisahkan cuma pendeta yang boleh mengajar. Saya mempercayai semua orang percaya bisa saling mengajar kalau mereka mengetahui apa yang ditulis oleh Alkitab. Itu penting sekali. Jadi kemudian kita baca ini. Mereka kemudian menangis waktu mendengarkan pembacaan itu. Coba lihat dulu situ. Mereka saking menangis, saking terharunya mereka. Ayat 9 Nehemia harus berkata, janganlah kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Tahun berapa ya? Saya pergi ke sebuah tempat di Papua. Itu namanya Kokoda. Nah, itu jadi kalau Anda pergi ke Sorong, harus pergi ke selatan, Sorong Selatan, kemudian pergi ke satu desa namanya Maibrat, satu kelurahan Maibrat, kemudian mesti jalan lagi, mungkin sekitar 3 jam naik mobil untuk sampai ke tempatnya. Perjalanan dari Sorong pergi ke situ sudah 8 jam, jadi 11 jam kira-kira. Kita naik mobil sampai ke tempat itu. Saya ketemu orang yang pagi hari kita seminar, dia datang pakai baju PNS. Sore harinya selesai acara kita mau makan malam, saya ketemu dia pakai baju putih biru. SMP. Umurnya kira-kira sudah 45 tahun kira-kira. Jadi pakai, kenapa? Jadi dia itu kalau sekolah nggak ada. Orang membaca sangat susah. Saya sampai di sana, kemudian ya kayak biasa, saya bilang, coba kamu berdoa dulu. Dia berdoa. Habis itu pertanyaannya sangat pintar, karena dia orang pemerintahan.
Cuma dia masih ambil, dia belum lulus SMP. Jadi saya berpikir, wow, ini orang bagaimana bisa begitu di negara seperti ini, ya kan? Saya kemudian sadar bahwa membaca sesuatu, saya membayangkan orang-orang ini yang sudah lama tidak terekspos kepada pengetahuan, tidak terekspos kepada informasi, dia kemudian membaca firman Tuhan, ya mereka menangislah. Mereka menangis, betapa berharganya pengetahuan. Betapa berharganya kalau kita bisa membaca sesuatu. Makanya kasih dirimu itu kesempatan untuk kasih makan dirimu dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Nehemia berkata, begini. Ini hari adalah hari yang kudus. Jangan kamu berduka cita. Karena semua orang menangis. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah, makanlah sedap-sedapan, minuman-minuman manis. Ya aduh, tahu gak sedap-sedapan dalam bahasa aslinya? Fat, lemak. Saya tidak bilang bahwa itu berarti yang lain, jangan. Ya, tapi begitu, coba baca aja, saya gak bercanda. Karena hari ini adalah hari yang kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersuka hati sebab sukacita karena Tuhan adalah perlindunganmu. Kata ini dalam terjemahan bahasa Inggris disebut dengan kekuatanmu. Apa yang menarik dari cerita ini sebenarnya? Pasal 7 dan pasalnya yang ke-8. Saudara boleh baca seterusnya. Saudara boleh baca sampai akhirnya. Mereka kemudian mulai merayakan hari raya kembali. So apa yang terjadi buat mereka adalah ibadah mereka dipulihkan kembali. Setelah tembok dibangun, setelah semua dibangun. Mereka terus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sampai tujuan Tuhan terlaksana. Ini apa yang harus kita kerjakan sekarang ini? Yang pertama adalah bersikaplah selalu benar terhadap firman Tuhan. Selalu punya sikap yang benar terhadap firman Tuhan. Baca, kelola, pelajari, renungkan firman Tuhan. Jangan pandang enteng firman Tuhan. Jangan pandang enteng. Jadi gini, karena sekarang terlalu banyak informasi ya. Orang berdebat tanpa henti. Saya 3 hari yang lalu, itu terus berdiskusi tentang sesuatu. Saya bilang kepada sahabat saya berkata, sudah kita berhenti, tidak usah terlibat dengan perdebatan ini. Konsentrasi aja pada tujuan Tuhan. Semua orang mau berdebat ini, berdebat itu, orang mau merasa lebih benar. Nah, yang paling penting bukan itu kan. Yang paling penting kamu baca Alkitab, kamu kerjakan. Udah, kamu baca Alkitab, kamu hidupi. Sebab untuk orang yang di kitab Nehemia, they don't have access to that. Tapi kita lucunya kita punya semua akses, kita punya semua yang baik tentang Alkitab. Kita bisa membacanya, terjemahan apa kita mau aja bisa. Mau bayangkan Alkitab kan banyak sekali. Kayak mau terjemahan bahasa Latinnya boleh, bahasa Inggrisnya boleh, bahasa Yunaninya boleh, bahasa Ibrani boleh. Everyone now have access to the word of God. Apa aja bisa. Tapi ternyata akses yang tersedia itu hanya di luar kita. Kemauan dari dalam selalu jauh lebih penting. Berarti kalau menurut saya, kalau ada yang perlu dibangun dalam kehidupan kita adalah apa? Bangunlah kecintaan kita akan firman Tuhan. Itu perlu dibangun. Akhir abad lalu tahun 99-2000, saya terakses pada sebuah buku yang berjudul Jerome Become a Genius. Buku itu tulisan seorang yang paling pintar yang bikin kamus terbanyak, namanya Eran Katz. Seorang jenius, orang Yahudi tentu dia. Dia kemudian menulis buku Jerome Become a Genius. Dia kemudian menceritakan, dia bilang ini, kenapa orang-orang Yahudi jadi jenius? Jadi jenius. Mereka ternyata simpel aja. Seluruh kehidupan mereka di masa kanak-kanak mereka sampai mereka bekerja, semuanya dipandu oleh firman Tuhan. Orang memulainya dengan hal tersebut. Ya toh, sekalipun katanya menurut dunia orang yang paling pintar di dunia bukan orang Yahudi kan. Orang Korea katanya yang paling pintar di dunia katanya. Kata Google. Tapi kan harusnya it doesn't matter now kan. Mereka kemudian menjadi orang-orang yang pemenang Nobel terbanyak. Punya penghargaan terbanyak. Kemudian ditulis apa kira-kira rahasianya mereka. Apa kira-kira rahasianya mereka. Rahasianya mereka menurut Eran Katz adalah penghargaan mereka terhadap Taurat Tuhan. Mereka menghargai Taurat Tuhan.
Coba dibayangin ya. Mereka itu membaca firman Tuhan, mereka mempersiapkan diri mereka dari kecil. Saya sudah cerita berkali-kali pada saudara. Menurut sekolah pada waktu itu ada 3 sekolah yang besar kan. Bet Sefer, Bet Talmud, kemudian yang jadi Talmidim, dan kemudian Bet Midrash. Tapi Bet Sefer ini anak usia 6 tahun. Itu cara mereka bikin supaya orang menyukai firman Tuhan itu ada aja. Jadi anak umur 6 tahun kalau dibawa pada rabinya mereka, dia akan dibawa dengan blindfold, ditutup matanya. Kemudian jalan pada rabinya, sampai di depan rabinya akan tuntun dia untuk buka. Ada kayak lemari gitu, buka kemudian mengeluarkan kitab Taurat kan. Kemudian dia akan pegang kitab Taurat itu. Begitu dia pegang kitab Taurat itu, rabinya berkata, coba julurkan lidahmu. Begitu dia julurkan lidahnya, rabinya kasih madu di lidahnya, kemudian berbisik di telinganya, firman Tuhan lebih nikmat dari madu. Anak kecil umur 6 tahun. Dia pegang Taurat, dibilang seperti itu, dia membayangkan nikmat sekali. Makanya mereka dari umur 6 tahun, mereka masuk di Bet Sefer, sampai umur 10, itu paling tidak mereka sudah bisa hafal dari kitab Kejadian sampai kitab Ester. Begitu mereka mau bar mitzvah, mereka menghafalkan seluruh perjanjian lama. Saya sudah coba-coba makan madu tapi enggak, saya alergi madu, polen saya alergi. Tapi but let me tell you something. Itu caranya cuma membuat mereka itu apa? Didorong untuk kemudian membaca Alkitab, kemudian bertanya, merenungkan firman Tuhan. Begitu aja. Mereka seperti dirangsang untuk melakukan sesuatu. Tapi mungkin kita ada di sebuah zaman di mana firman Allah sekarang cuma jadi salah satu informasi buat kita. Kitab Nehemia pasal 8 mengajarkan kepada kita. Penghargaan pada firman Tuhan harus tetap di atas. Itu sikap kita yang benar dalam menghargai firman Tuhan. Yang kedua tentu untuk firman Tuhan gak ada jalan lain. Anda hanya belajar dengan melakukan. Kalau kamu tidak pernah melakukan itu hanya teori. Itu kemudian hanya membuat Anda jadi jago debat, jago menghakimi orang. Tapi kalau Anda melakukannya, hidup Anda akan berbahagia. Renungkanlah firman Tuhan. Kamu akan berbahagia. Itu ayat terakhir Mazmur pasal 1. Ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga dan kita selesai. Nehemia pasal 8 adalah Ezra membacakan kitab itu dan terjadi kebangunan rohani di tengah-tengah mereka. Mereka bertobat, mereka kemudian kembali kepada Tuhan karena mereka kemudian hidup disesuaikan dengan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kaum pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jeffrey Rahmat suka kutip kata ini, ada gereja yang tulis di depannya sebagai tema, titik, apa saja yang diperbuat dia berhasil. Nah dong, yang di atas dong kuncinya adalah seorang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa.